Set menawarkan berbagai macam dessert lezat dan unik menggunakan bahan-bahan yang berkualitas, menyediakan suasana yang nyaman dan cozy, dan menargetkan pelanggan dari usia ataupun kalangan. Menu ada dessert yaitu gelato, pilihannya ada candle, the grey, latte signature, salted caramel. Kategori ada strawberry blue, matcha blue, mango blue. Parfait ada matcha cake parfait, coklat banana parfait, fruity parfait. Ada crepe, coklat cafe pudding crepe, cafe latte cake crepe, almond crepe. Minuman ada kopi yaitu espresso, cappuccino, dan latte. Teh ada early grey, ada jasmine, ada green tea. Kalau jus itu ada jus. Dekorasi ada warna yaitu kuning, putih. Furnitur ada meja dan kursi terbuat dari kayu. Aksesoris ada lampu, tanaman, poster. Promosi menggunakan online yaitu media sosial ataupun website. Media sosial itu ada beberapa ya, Instagram, Facebook, Twitter, Shopee maupun Tokopedia ataupun Lazada. Terus offline itu melalui brosur, diskon, sama event-event tertentu atau ada di bazar-bazar. Cafe dessert. Yang pertama ada konsepnya. Konsepnya seperti gambar gelato berwarna kuning, gambar kue berwarna putih, gambar bintang berwarna merah, kata-kata lezat, unik, nyaman, dan cozy. Yang kedua ada menu seperti gambar gelato berbagai rasa, gambar kategori berbagai rasa, gambar parfait berbagai rasa, gambar crepe berbagai rasa, gambar kopi, teh, dan jus. Dan kata-katanya segar, berkualitas, variatif, dan favorit. Yang ketiga ada dekorasi seperti gambar meja dan kursi kayu, gambar lampu gantung, gambar tanaman sukulen dan bunga, gambar poster, dessert, dan motivasi. Kata-katanya simple, elegan, ceria, dan keempat, promosi. Gambar media sosial, website, brosur, diskon, dan event. Dan kata-katanya efektif, menarik, online, dan offline. Selanjutnya kita akan membahas tentang tools segmentasi, yaitu analisis data konsumen. Yang pertama, segmen A, konsumen yang berlokasi di sekitar cafe dessert, berusia 15-25 tahun, berjenis kelamin perempuan, berpendapatan rendah sampai menengah, memiliki gaya hidup yang aktif dan sosial, memiliki kepribadian yang ceria dan ramah. Yang kedua, segmen B, konsumen yang berlokasi di luar kota, cafe dessert, berusia 26-40 tahun, berjenis kelamin laki-laki, berpendapatan menengah sampai tinggi, memiliki gaya hidup profesional dan modern, memiliki kepribadian yang ambisius dan kompetitif. Segmen C, konsumen yang berlokasi di sekitar cafe dessert, berusia 41-60 tahun, berjenis kelamin perempuan, berpendapatan menengah sampai tinggi, memiliki gaya hidup konservatif dan tradisional, memiliki kepribadian yang bijaksana dan penyayang. Yang terakhir yaitu segmen D, konsumen yang berlokasi di luar kota cafe dessert, berusia 15-40 tahun, berjenis kelamin campuran, berpendapatan rendah sampai menengah, memiliki gaya hidup petualangan dan kreatif, tidak memiliki kepribadian yang berani dan inovatif. Pasar yang dianalisis yaitu cafe dessert. Macam-macam kebutuhan konsumen dalam pasar pada segmen 1. Sering membeli dessert sebagai camilan atau hidangan, loyal terhadap merek cafe dessert, dan mencari manfaat kelezatan dan keunikan dessert. Segmen konsumen yang ditemukan dalam segmen 1, yaitu perempuan muda, tinggal di dekat cafe dessert, suka bersosialisasi dengan teman-teman mereka, dan menikmati dessert yang lezat dan unik. Sering membeli dessert dari cafe dessert karena mereka rasa puas dan rasa pelayanannya. Mereka mencari dessert yang dapat membuat mereka bahagia dan terkesan. Segmen 2,
Jarang membeli dessert sebagai penghargaan diri atau pelanggan, tidak loyal terhadap merek cafe dessert, dan mencari manfaat kesehatan dan kualitas dessert. Kemudian, segmen konsumen yang ditemukan pada segmen 2 yaitu laki-laki dewasa yang tinggal di luar kota cafe dessert, sibuk dengan pekerjaan, dan menghargai dessert yang sehat dan berkualitas. Jarang membeli dessert dari cafe dessert karena mereka merasa jauh dan kurang familiar dengan merek. Mereka mencari dessert yang dapat memberi mereka energi dan prestasi. Segmen 3. Sesekali membeli dessert sebagai hidangan keluarga atau tamu. Agak loyal terhadap merek dessert dan mencari manfaat kenyamanan dan kebersihan dessert. Segmen konsumen yang ditemukan pada segmen 3. Perempuan parubaya yang tinggal di dekat cafe dessert, mengikuti tradisi dan nilai-nilai keluarga mereka, dan menikmati dessert yang nyaman dan bersih. Sesekali membeli dessert dari cafe dessert karena merasa nyaman dan terpercaya dengan merek. Mereka mencari dessert yang dapat memberi mereka kehangatan dan keharmonisan. Segmen A, sering membeli dessert sebagai eksperimen atau hobi, tidak loyal terhadap merek di cafe dessert, dan mencari manfaat keburukan dan variasi dessert. Segmen konsumen yang ditemukan pada segmen 4. Perempuan muda dan dewasa yang tinggal di luar kota kafe, suka mencoba hal-hal baru dan mengekspresikan diri mereka dan menikmati dessert yang baru dan variatif. Sering membeli dessert di kafe karena merasa tertarik dan penasaran dengan produk. Mereka mencari dessert yang dapat memberi mereka sensasi dan inspirasi. Evaluasi segmen pada segmen A. Ukurannya 4, pertumbuhan 4, daya saing 3, kecocokan 5, dan profitabilitasnya 4. Kemudian segmen B. Ukurannya 3, pertumbuhan 3, daya saing 4, kecocokan 3, profitabilitas 3. Selanjutnya yaitu segmen C. Ukurannya ada 2, pertumbuhan 2, daya saing 2, kecocokan 4, dan profitabilitas 2. Yang terakhir segmen D. Ukurannya 3, pertumbuhan 4, daya saingnya 5, kecocokan 2, profitabilitas 3. Berdasarkan evaluasi dan juga strategi, segmen target yang difokuskan yaitu segmen A dan segmen B. Segmen ini memiliki ukuran dan pertumbuhan yang cukup besar, daya saing yang moderat hingga tinggi, kecocokan yang rendah hingga tinggi, dan profitabilitas yang cukup baik. Bobot setiap kriteria pada segmen A, skor totalnya yaitu 4,1, segmen B 3,1, segmen C 2,4, dan yang terakhir yaitu segmen D, skor totalnya 3,3. Positioning. Untuk pesaing kafe A, rasanya tinggi, kesehatannya rendah, harganya tinggi, variasinya rendah. Kemudian kafe B, rasanya rendah, kesehatan tinggi, harga tinggi, variasi rendah. Selanjutnya yaitu kafe C, rasanya sedang, kesehatan sedang, harga rendah, variasi sedang. Yang terakhir yaitu kafe D, rasanya sangat rendah, kesehatan rendah, harganya rendah, dan tingkat variasinya sangat tinggi. Value proposition. Cafe dessert menawarkan dessert yang lezat, sehat, terjangkau, dan variatif untuk memenuhi kebutuhan dan selera konsumen. Kemudian, positioning statement. Untuk konsumen yang mencari dessert yang lezat, sehat, terjangkau, dan variatif, cafe dessert adalah pilihan yang tepat, karena cafe dessert menggunakan bahan-bahan berkualitas dan segar, menyediakan suasana yang nyaman dan cozy, dan memberikan pelayanan yang ramah dan profesional. Yang terakhir yaitu tagline, cafe dessert tempatnya dessert yang lezat dan sehat, terjangkau, dan variatif. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang Lean Canvas. Yang pertama tentang customer segment. Target kami adalah orang yang suka mencoba dessert baru dan mereka yang memiliki selera tinggi terhadap dessert internasional. Yang kedua adalah problem. Problem yang pertama, cafe dessert ini jarang berada di Jepara.
Kemudian, jika pun ada, menunya kurang bervariatif dan hanya menyediakan menu lokal saja. Yang ketiga, unique value proposition. Keunikan dari kafe kami adalah kafe kami satu-satunya kafe yang menyediakan menu dessert internasional, dan ini belum ada di kota Jepara. Yang keempat adalah solusi. Untuk solusi dari masalah-masalah tadi, kami membuka cafe dessert yang menyediakan menu dessert lokal dan juga dessert internasional dengan harga yang terjangkau dan tentunya berkualitas. Yang kelima adalah channel atau saluran yang kami gunakan untuk mempromosikan cafe dessert kami. Kami menggunakan media sosial seperti Instagram, Twitter, dan juga Facebook untuk membagikan informasi mengenai menu-menu yang tersedia di cafe dessert kami, serta informasi lainnya. Yang keenam adalah revenue stream atau aliran pendapatan. Selain dari penjualan dessert dan minuman di cafe kami juga mendapatkan aliran pendapatan dari sponsor produk melalui kemitraan dan juga sponsor. Kemudian ada penjualan side dish dan juga merchandise. Yang ketujuh adalah cost struktur atau struktur biaya. Untuk menjalankan bisnis saya sudah merencanakan biaya-biaya seperti biaya bahan baku untuk dessert dan juga minuman, kemudian biaya untuk gaji karyawan, biaya untuk menyewa lokasi kafe, dan promosi serta iklan. Yang kedelapan adalah key metric. Jadi untuk mengukur kinerja dan perkembangan bisnis saya menggunakan jumlah pelanggan yang datang ke kafe saya sebagai metrik kunci. Saya akan mencatat dan menganalisis data seperti penjualan harian atau mingguan atau bulanan, kemudian tingkat kepuasan pelanggan, jumlah pelanggan yang kembali, serta kinerja media sosial dan pemasaran. Yang kesembilan adalah unfair advantage. Jadi yang membedakan kafe kami dengan kafe yang lain adalah kami memiliki chef pastry yang berpengalaman dan terlatih di bidangnya. Yang ke-10 adalah early adopters. Pelanggan yang sering mengunjungi kafe saya, yang saya harapkan akan menjadi pelanggan setia saya. Selanjutnya adalah existing alternative. Jadi selain menyediakan menu dessert, kami juga menyediakan minuman yaitu teh dan juga kopi. Selain itu ada jus juga. Kemudian ada menu lain yaitu side dish dan pernak-pernik seperti merchandise yang bertemakan dessert. Yang terakhir adalah high level concept. Konsep dari cafe dessert kami adalah sebuah dessert cafe yang akan menjadi destinasi favorit bagi para pecinta dessert.